Oke, kalau kita masuk di Tangzu One R2 ini, tapi maaf banget kita nggak ada unboxingnya karena memang kemarin datang langsung ke review biasa aja, jadi aku nggak sempet foto-foto dalamnya. Udah ada di video short sebenarnya. Kalau misalnya mau teman-teman mau cek, bisa kita lihat ya. Ini Tangzu One R2. Aku ambil yang white karena suka dengan kabelnya yang ini. Nanti aku jelasin terkait kabelnya nih. Aku liatin dulu Tangzu One R2 detailnya kayak gini ya. Oh, ini menurut aku desainnya bagus banget, tapi untuk build quality biasa aja. Plastiknya juga bukan yang bagus-bagus banget, tapi ya lumayan lah. Cuman kalau jatuh ya nggak langsung pecah kok. Misalnya udah beberapa kali jatuh dan nggak imba dan aman, cuman jangan dijatuhin juga. Cuman masih aman aja gitu. Nah, aku sendiri suka desainnya dari yang hitam sebetulnya. Jadi aku lebih suka uh, Tangzuban R second gen yang hitam. Tapi kabelnya sukanya yang putih kayak gitu. Karena ini gila sih, ini kayak kabelnya Inawoken ya. Ini kabelnya Yusuanji juga kayak gini sebenarnya, sama persis. Nah, kayak gini nih. Ini sama persis ya. Kabelnya ini bagus banget. Udah 44 loh di harga 300 ya nggak salah ya. Nah, ini aku dibelinya di Bass Audio ya. Ini aku kebetulan beli sendiri, nggak dikirimin nih. Nah, siapa tahu nanti bisa dikirimin. Canda aja. Oke. Pertama, salah satu kelemahannya ada ini. Terus ada ear tips juga. Ear tipsnya aku lihat nih masih ada apa enggak. Kita tuh dapat Tangzu Sanca, yang mana kita tahu Tangzu Sanca sendiri itu cukup mahal lah. Kita juga dapat ini betulnya. Ini photocard ya. Padahal aku sebenarnya lebih berharap dapat kayak punya Tangzu One RS ini. Ini apa, kayak urat tisunya gitu ya. Menurutku bagus banget sih buat ngelapiin dan lain-lain. Nah, ini buat apa, Pak? Tapi ya masih oke lah buat photocardnya, keren sih, bisa taruh sini gitu kan. Nah, ini dalamnya ya sama kayak punyanya One RSI. Nah, kalau One RSI kan kayak gini. Nah, sama aja ya, kurang lebih sama desainnya. One RSI-nya lagi dipinjam teman, jadi nggak bawa. Oke, sebentar, kita langsung masuk ke ear tipsnya aja karena kabelnya udah aku show. Nah, ear tipsnya ini kita dapat Tangzu Sancai guys. Daripada ear tips sebelumnya tadi Tangzu One R yang mana itu merupakan ear tips curah biasa. Nah, itu kita dapat ear tips Sancai SML, yang L-nya udah terpasang tadi ya. L-nya udah terpasang nih karena aku memang pakainya yang L. Nah, ini untuk ear tipsnya kita dapat SML dan juga dapat curah-curah lainnya H. Nah, ini kita dapat ear tips biasa dan ear tips Tangzu Sancai teman-teman. Ini soalnya juga suka fitting, mungkin teman-teman ada yang nggak suka dengan geriginya Sancai ya. Ini yang S ya, nggak suka dengan giginya Sancai bisa pakai yang biasa kayak gitu. Ini terus sekarang kita bahas terkait suaranya sendiri nih. Aku nggak jelasin yang kayak detail-detail ya dan lain-lain. Menurut aku ini balance antara balance atau mild V-shape ya, atau mild V-shape. Ini menurut aku bassnya cukup besar, hampir kayak Kinnara Wyvern, tapi upper mid sama treble-nya dia agak naik kayak gitu. Jadi bukan yang seperti itu, dia agak naik. Jadi mungkin bagi beberapa orang nih bisa agak nusuk kayak gitu. Dan kalau buat gaming mungkin juga kerasa tembakannya lebih piercing daripada Kinnara Wyvern ya. Kita ambil pembandingnya Kinnara Wyvern aja yang sama harganya dan sedang bertarung ya. Dan ini sama-sama out of stock si Kinnara Wyvern sama, karena Wyvern putih ya, sama si Tangzu One R. Tapi untuk teknisnya selain tadi suaranya mild V-shape atau dimana dia treble sama vokalnya tuh agak naik dikit, jadi kita kerasain instrumennya bisa agak nusuk-nusuk ya. Mungkin bagi beberapa orang, dan bassnya juga cukup besar kayak gitu. Dan ini menurut aku salah satu IM yang bisa aku gampang rekomen ke teman-teman. Tapi teman-teman yang udah punya One R1 atau One R SI ya bisa langsung naik aja. Kalau misalnya belum rusak ya disimpan dulu, nggak perlu pindah ke sini sih, kecuali suka ngoleksi kardusnya nggak apa-apa. Cuman menurut aku ya mending upgrade ke yang 700 atau 1 juta sekalian kayak gitu. Kalau mau upgrade, kalau mau ganti ya boleh ke One R2 atau One RSI. SI itu bassnya hampir nggak ada dan treble-nya menurut aku lebih enak di SI walaupun lebih tinggi ya. Tapi aku lebih nyaman mendengarkan treble-nya di SI daripada si One R2 ini, karena aku merasa kenaikan treble-nya kayak instrumennya tuh nanggung nggak kayak One RSI, dan aku merasakan
instrumen-instrumen itu lebih enak didengar di One R Studio Edition. Mungkin itu alasan dia menamakan Studio Edition ya. Nah, sementara One R2 ini cenderungnya lebih fun aja, lebih fun dan sounds a little bit better dan di One R yang pertama kayak gitu. One R pertama kan udah jadi juara PS 300.000 di tahunnya. Sekarang menurutku One R2 bisa jadi the best juga di tahunnya, melawan Kinder Wyvern dan Bunny kayak gitu. Kenapa C2 nggak disebut ya? Menurut aku C2 tuh lama banget gitu loh. Mending C2 ngeluarin yang baru. Menurut C yang baru deh bisa bertarung, karena C2 udah lama banget coy. Buat apa bertarung lagi sama R2 sama Kinder Wyvern dan lain-lainnya gitu. Semoga menurut Cu bisa ngeluarin yang seri 3-nya kayak gitu ya. Ini perbandingan kabel dari Tangzuan R2 dengan Tangzuan RS Silat nih. Kabelnya tuh menurut aku nih sangat mengecewakan sih ya. Apalagi ininya, mungkin beberapa orang ada yang cocok dengan pakai ini dan ini, tapi menurut aku ini sangat tidak proper untuk disebut sebuah kabel. Sama kayak kabelnya Swan Envy kalau nggak salah kayak gini juga, dan ini menurut aku no lah, paling nggak kayak gini lah kabel itu, paling nggak kayak gini, minimal kayak gini lah, kayak Iswanji, kayak Inawaken dan lain. Menurut aku kabel minimal kayak gini, nggak usah dibuat kayak gini-gini tuh keraberi terus dipasang tuh nggak enak menurut aku, tapi enteng gitu. Jadi menurut aku minimal kayak gini lah ya Tangsu ya. Semoga terusnya pakai kayak gini aja. Thank you kurang lebih teman-teman, seperti itu. Sampai jumpa di next video. Thank you.